Ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini. Bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda karena Anda membuat negeri ini susah. Dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Pak Rizal Fadilah. Itu mau di bulldozer katanya. Saya jadi ingat nih ada salah satu menteri yang bilang gitu juga, yang menghambat investasi kita bulldozer. Bahkan ada salah satu pimpinan dari aparat kita akan kita piting gitu. Walaupun piting akhirnya diklarifikasi sebagai sama dengan merangkul katanya. Walaupun agak sulit juga logikanya di mana piting dengan merangkul. Enggak, dia waktu menunjukkan piting kan begini. Bahasa tubuhnya kelihatan. Itu piting. Kalau rangkul kan begini. Iya. Rangkul begini. Kalau kita rangkul, kita piting. Enggak enak juga, Pak. Enggak enak, Pak. Kita piting, tapi kita piting. Nah, kalau sudah begini dipiting ini. Iya. Gitu. Jadi jangan ngeles lah. Gitu, setelah direaksi baru ngeles. Iya. Gitu. Tapi itu tanda-tanda apa sih, Pak? Kok bisa para pemimpin otoritarian satu ya, jadi itu sikap-sikap otoriter pemimpin satu. Yang kedua itu ditekan, Pak, tekanan dari kepentingan investor, atau bahkan kepentingan negara lain asing, gitu kan. Cina lah yang sudah jelas-jelas sebab Jinping dan Jokowi sudah melakukan pertemuan dulu sebelum kasus Rempang, gitu. Dan itu sebetulnya menurut saya pelanggaran, Pak. Itu pengkhianatan negara. Itu pasal 106 KUHP. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya menyerahkan seluruh wilayah atau sebagian wilayah kepada asing, seperti mungkin Rempang ini arahnya ke seperti itu pengkhianatan negara. Itu bisa seumur hidup sanksi dan minimal 20 tahun. Itu masuk pengkhianatan negara. Itu adalah soal menyangkut keamanan negara juga, titelnya kejahatan terhadap keamanan negara, pasal 16 KUHP, gitu kan, soal menyerahkan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan asing. Kalau ini bukan B2B, bukan business to business, ini sudah G2G. Government to government. Jinping, Jokowi. Itu government itu. Bukan Bahlil dengan Sinyi Group company itu. Bukan Bahlil itu. Kemarin bilang relokasi ditunda. Apakah itu kabar baik, Pak? Ya itu malah membuat ketidakpastian. Makin tidak baik. Karena tidak ditegaskan dibatalkan juga. Tidak batal, tunda. Tunda. Itu bisa masuk ruang-ruang intimidasi satu persatu. Iya. Itu kan ditunda tapi melakukan pendekatan-pendekatan, ya bisa yang saja intimidatif itu bisa gitu ya, bisa. Ya belum tentu tapi bisa. Nah, kalau itu terjadi satu-satu akhirnya relokasi secara paksa tapi halus. Akhirnya klaimnya nanti, ternyata sekarang rakyat Rempang setuju. Nah gitu, bisa saja dirayu gitu kan,
tekan itu kan, atau dibohongi. Bisa saja dibohongi. Kamu kan udah setuju dan tanda tangan, belum tentu dilaksanakan. Jadi begitu, Kang. Jadi wajah apa nih yang sedang ditunjukkan oleh para pemimpin kita ini? Wajah dasa muka. 10, dasa itu 10. Dasa itu 10. Wajah 10 wajah. 10 wajah. Jadi bisa seperti A, seperti B, seperti C gitu kan. Itu kalau dalam bahasa agama munafik. Jadi banyak wajah. Padahal inna min syarinas zal wajhain, kata Nabi. Sejelek-jelek manusia punya 2 wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang ke satu kaum dengan satu wajah, datang ke kaum lain dengan wajah yang lain. Itu inna min syarinas. Itu sejelek-jelek manusia, kata Nabi. 2 wajah jelek. Kalau 10? Kalau 10 pangkat 10. Pangkat 10 wajah. Itu menandakan banyak wajahnya. Nggak ada yang pasti jadinya wajahnya. Nggak bisa dipercaya. Dia pakai wajah apa sih? Sedang pakai topeng atau sedang benar? Nah, itu kan seperti benar, tapi sebenarnya dia sedang membohongi. Yang apa ya, yang mungkin yang harus kita cermati, ini kita masuk tahun politik, 14 Februari 2024 kita akan pilih presiden baru. Dan cara-cara lama dengan dasa muka seperti ini kan seperti yang tergambar akan dilanjutkan oleh salah satu capres. Ini bagaimana ya menyadarkan rakyat ketika kita tahu juga bagaimana sebagian rakyat di sebagian pelosok itu masih selesai dengan 200.000. Iya, itulah betul. Jadi saya kira di sini perlu kerja keras. Tapi ya saya pernah singgung juga dulu kan, harus selesaikan dulu si kepala negara ini, Pak, gitu. Jadi dulu pernah kita sebut juga kan, pemilu tanpa Jokowi, pilpres tanpa Jokowi. Begitu Jokowi masih ada dan cawe-cawe, kelanjutannya bakal terus-menerus rusak. Kita berpikirnya positif, konstruktif loh, gitu, dalam rangka kebaikan bangsa ini, gitu kan. Jadi enough, sudahlah Pak Jokowi, selesai. Gitu. Kalau memang masih berpikir tentang bangsa. Tapi kalau masih berpikir tentang anak istri, gitu kan, ya seperti kasus sekarang putranya dijadiin ketum PSI. Itu budaya politik buruk itu. Betul, itu hak ya. Partai politik berhak itu. Siapa saja boleh. Seperti Pak Ridwan Kamil ujung-ujung jadi wakil ketum, waketum Golkar itu kan. Tapi itu sebetulnya budaya politik jelek itu. Yang tidak mendidik rakyat. Tidak mendidik rakyat. Nah, oleh karena itu kemana arahnya ini? Ke nepotisme, kalau yang tadi ke PSI itu. Yang lucu itu klaimnya ini bukan politik dinasti karena kartu keluarganya sudah beda. Ini kan pembodohan lagi ke rakyat. Aduh. Jadi kan itu tadi, kami kan tidak bodoh. Ya. Adilah pada kami. Ya, saya kira soal identitas tadi ya, awalnya itu ya tampillah sebagaimana adanya secara natural gitu ya. Kalau dia seorang muslim, tampillah sebagai muslim yang baik gitu. Kalau dia Kristen, tampil sebagai Kristen yang baik gitu kan. Kalau dia punya suku Jawa, suku Jawa lah tampilan terbaiknya. Itu kan suku Sunda, suku Melayu. Kalau memang pendekatannya pada identitas itu. Jangan dipolitisir identitas, gitu Pak. Dan arahnya ke umat Islam, gitu. Jadi janganlah berbicara tentang politik identitas yang sebenarnya mengarah kepada penekanan atau sekaligus pelumpuhan umat Islam. Itu Islamofobia itu namanya. Jangan, Indonesia ini mayoritas Muslim loh. Kalau mayoritas Muslim, mayoritasnya harus jadi partner. Jadi potensi pembangunan bangsa. Jangan dipinggirkan, jangan
bahasa Sunda nama disieukkeun. Mayoritas dianggap minoritas. Mayoritas dianggap minoritas gitu kan. Dengan bahasa tadi identitas. Ya, ini sebenarnya gaya politik komunis. Komunis itu sebelum dirinya disebut radikal, sebut dulu orang radikal. Nah, itu tanda-tanda itu mudahnya. Tandanya gampang. Sekarang kan lagi komunisme nih. Yeah. Tanda komunis gampang gitu kan. Dia selalu menuduh Dewan Jenderal. Padahal dia yang sedang melakukan pengkonsolidasikan jenderal-jenderal untuk kudeta. Disebutlah jenderal, disalahkan dulu. Fitnah. Itu firehouse of falsehood namanya, semburan fitnah. Itu gaya komunis tuh. Jadi tuduh radikal, intoleran, begitu Pak. Kemudian lagi ekstrim, padahal dirinya yang ekstrim, dirinya yang radikal, dirinya yang intoleran. Komunis yang begitu, termasuk neo-komunis. Jadi sahabat Ecet, saya kira kita umat Islam yang mayoritas harus lebih peka ya, lebih berhati-hati, lihat kiri kanan, dengerin ucapan-ucapan Pak Rizal dan ulama-ulama yang lain. Saya kira kita harus berjamaah juga Pak Rizal. Siap. Terima kasih banyak pencaraannya Pak Rizal. Jazakallah. Amin. Sami-sami Kang Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.